Hai, aku Regita Cahaya Primadina dari kelas 97. Ingin menampilkan cerita yang berasal dari Sulawesi Utara yang berjudul Putri Monon Deaga. Enjoy the stories, guys. Sayang si patokaan matiku tego gorokang sayang. Sepertinya kita udah mau mulai nih ceritanya. Oke, kita awali dengan dahulu kala hiduplah sepasang suami istri yang saling menyayangi dan saling mencintai. Walaupun hidup di tengah-tengah hutan, namun mereka tetap bahagia dan tetap hidup damai. Sang suami bernama Abu Mamu Kuroit dan sang istri bernama Putri Monon Deaga. Suatu hari, Abu memutuskan untuk pergi merantau dan ia pun meminta izin kepada sang istri. Ternyata sang istri mengizinkan Abu untuk pergi merantau. Tapi dengan berat hati, Deaga harus melepaskan sang suami tercinta. Sedih sekali, bukan? Dan Deaga pun berkata kepada si Abu, "Jangan terlalu lama, Kanda. Aku tidak bisa hidup sendiri," ucap Deaga. "Tenanglah, Dinda. Setelah cukup harta yang kudapatkan, aku akan segera kembali untukmu," jawab sang suami kepada sang istri tercinta. Keesokan harinya, Abu pun bersiap untuk segera pergi merantau. Dan Deaga pun menyiapkan sebuah bekal, sebuah ketupat dan telur rebus untuk Abu. Nikmat sekali, bukan? Dan Abu pun pergi merantau. Diakhiri dengan lambaian tangan pelan oleh si Deaga. Belum beberapa lama si Abu pergi, Deaga dikejutkan oleh sang raksasa besar pemakan manusia yang rakus muncul dari dalam hutan. Deaga pun ketakutan. Ia bingung harus bagaimana. Dan sang raksasa itu tiba di depan rumah si Deaga. Sang raksasa itu bernama Tulap. Namun saat tiba di depan rumah Deaga yang ketakutan, justru Tulap sangat tenang, sangat santai dan tidak terjadi apa-apa. Tulap pun berkata dengan santai, "Jangan takut, wahai Deaga. Aku tidak akan memakanmu." Ucap Tulap. Namun tetap saja Deaga takut, tapi sedikit bingung akan ucapan si Tulap. Dan tiba-tiba, "Hai Deaga, mungkin kau akan senang jika kau berkunjung ke rumahku," gertak si Tulap. Deaga bingung, tapi Deaga punya akal untuk menghindari ajakan busuk dari si Tulap yang rakus itu. Deaga pun berkata dengan kuat kepada si Tulap raksasa yang besar, "Sepertinya kau jangan membawaku dulu hari ini, Tulap. Datang saja esok hari karena aku ingin membasuh rambutku terlebih dahulu," ucap si Deaga. Tulap pun dengan berat hati, namun dia juga biasa saja meninggalkan rumah si Deaga dengan harapan bisa membawa Deaga pergi ke rumahnya esok hari. Semalaman Deaga tidak bisa tertidur, memikirkan bagaimana nasibnya jika ia kehabisan akal untuk menghindari si Tulap.
Hmm, jika suamiku ada, pasti semuanya tidak akan terjadi, ucap Deaga dalam hati. Keesokan harinya, Tulap dengan gertakan kaki besar, ia datang ke depan rumah Deaga. Deaga kaget dan bingung, ia harus gimana? Dan akhirnya Deaga memberanikan diri untuk bertemu si Tulap raksasa besar. Deaga ucap lagi kepada si Tulap berbagai alasan ia berikan. Contohnya, wahai Tulap, kau bisa saja menjemput aku besok karena aku belum mandi. Jadi kau bisa datang berkunjung untuk esok hari, ucap si Deaga beralasan kembali. Awalnya sih Tulap sedikit berat hati, namun karena kasihan, ia pun pergi meninggalkan si Deaga dengan harapan sekali lagi dapat membawa Deaga kembali ke rumahnya. Hari demi hari, Tulap terus mengunjungi rumah si Deaga. Berbagai alasan Deaga berikan kepada si Tulap, sampai suatu ketika Tulap pun akhirnya datang ke rumah Deaga. Ia berdiri tegak di depan rumah Deaga. Deaga bingung, apalagi alasan yang harus ia berikan kepada si Tulap. Kali ini Tulap tak main-main untuk membawa Deaga ke rumahnya. Ia serius dengan ucapannya kali ini. Dan Tulap berkata dengan suara yang besar, "Kali ini tidak ada alasan lagi, Deaga. Aku ingin segera membawamu ke rumahku," ucap Tulap dengan sangat kuat. Deaga bingung. Tapi Deaga pun akhirnya pasrah dengan ajakan si Tulap. "Baiklah Tulap, aku akan mengikutimu. Namun, biarkan aku merias diriku sedikit saja. Apakah boleh?" Tulap pun membolehkan Deaga untuk merias dirinya. Setelah Deaga sudah merias dirinya dengan cantik, Tulap pun segera membopong si Deaga menuju rumahnya. Si Deaga hanya bisa pasrah. Ia tidak tahu bagaimana. Sesampainya Deaga di rumah Tulap, Deaga langsung diletakkan di penjara bawah tanah rumah Tulap. Jahat sekali, bukan? Hari demi hari, Deaga terus di situ, tanpa makanan, tanpa ada pertolongan sedikit pun. Semakin hari, Deaga semakin kurus. Kecantikannya pun juga memudar. Aku merasa iba dengan Deaga di sini. Dan suatu hari, akhirnya Abo kembali ke rumah. Wah, senang sekali Abo ingin menemui sang istri tercinta. Namun, saat membuka pintu rumah, Abo terkejut. Abo bingung. Kemanakah istri tercintanya ini? Ia terus mencari, terus mencari, terus mencari. Abo sempat berpikir, apakah istrinya dimakan hewan buas atau hanyut dalam sungai? Tapi Abo rasa tidak mungkin. Daerah tempat tinggalnya tidak pernah ada hewan buas. Kalaupun ada, paling ular. Dan kalaupun Deaga tenggelam di sungai, pasti ada salah satu warga yang tahu. Dan akhirnya Abo memutuskan untuk mencari ke seluruh kampung. Dia bertanya ke orang-orang, "Apakah kau melihat istriku?" Begitulah pertanyaan Abo ke semua orang. Tapi
Jawaban orang-orang, "Maaf Tuan Abu, saya tidak mengetahui di mana istri Anda." Abu sangat sedih. Abu sangat sedih tidak bisa menemukan istrinya. Hingga akhirnya Abu terpikiran untuk datang ke rumah si Tulap. Rencananya ingin menanyakan apakah Tulap mengetahui sang istri di mana dia berada. Saat Abu datang ke rumah si Tulap, Abu disambut dengan baik oleh si Tulap. Bahkan Abu diajak minum kopi oleh si Tulap. Nikmat sekali bukan? Saat meminum kopi dan sedang nikmat-nikmatnya, Tulap berceletuk, "Wahai Abu, bagaimana kalau kita melakukan adu betis?" Abu pun menerima ajakan itu dengan sangat baik. Dia berkata, "Siapa takut?" jawab si Abu. Akhirnya mereka melakukan adu perang betis. Namun anehnya malah si Tulap yang kejekang jauh oleh karena betis si Abu. Mengejutkan bukan? Dan si Tulap tidak mau kalah. Ia terus mengajak Abu sampai ia bisa menang. Namun hasilnya nihil. Di tendangan betis terakhir oleh Abu, Tulap pun terbelentang jauh. Ia sampai terjatuh. Sampai nyawanya pun hilang akibat betis si Abu yang sangat kuat. Namun istri Tulap melihat itu. Ia pun segera mengambil pisau tajam dan ia segera datangi Abu. Tapi telat. Abu langsung memberikan pukulan yang kuat kepada sang istri Tulap. Dan akhirnya matilah kedua suami istri itu. Dan akhirnya setelah semua itu berakhir, Abu menyusuri kediaman rumah si Tulap. Sampai di lorong bawah tanah, ia menemukan sang istri tercinta yang sudah kurus. Kecantikannya sudah hilang. Abu terkejut. Abu pun segera berlari menghampiri si istri. Ia membuka penjara itu dengan sekuat tenaga. Dan akhirnya penjara itu terbuka. Sang istri keluar dari penjara. Ia segera memeluk Abu dengan erat. Itu sangat menyenangkan. Itu adalah yang ditunggu-tunggu Diaga selama ini. Dan akhirnya setelah kejadian itu, mereka kembali ke rumah. Mereka hidup bahagia tanpa ada yang mengganggunya. Sangat bahagia, sangat tenang. Nah, bagaimana ceritanya teman-teman? Menyenangkan? Atau apa rasa yang kalian dapatkan dari cerita tersebut? Dan aku ingin memberitahu apa pelajaran yang kita dapatkan dari cerita tersebut. Pelajarannya adalah kita harus memiliki kecerdikan dalam menghadapi mara bahaya, serta memiliki tanggung jawab yang besar untuk keluarga. Dan apabila ada pengorbanan, pasti ada konsekuensinya. Sekian dari saya, Regita Cahya Primadina dari 97. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.